satu kelas. Hari ini pembelajaran akan diampu oleh Bu Siska. Jadi kelas 4 dan kelas 5 harap duduk dengan tenang di tempatnya masing-masing. Sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita memulainya dengan berdoa. Silakan kepada ketua kelas atau petugas yang memimpin doa dan nyanyian pada hari ini, silakan maju ke depan. Baik, sebelum kita berdoa, ada baiknya kita mengambil sikap yang baik supaya kita dapat memulai hari ini dengan baik dan mengakhirinya juga dengan baik. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita mengecek dulu kehadiran teman-teman sekelas kita. Untuk kelas 4, coba lihat kiri dan kanannya apakah ada temanmu yang tidak hadir pada hari ini di sekolah. Tidak ada? Oke, baik, terima kasih. Kelas 5, bagaimana dengan kalian? Apakah ada teman yang berhalangan hadir pada hari ini? Tidak ada juga. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh berkumpul di ruangan kelas ini dengan sehat walafiat. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran. Ibu pertama akan memulai pembelajaran dengan kelas 4 dan kemudian dilanjutkan dengan kelas 5. Pembelajaran hari ini untuk kelas 5 dan kelas 4 dan kelas 5 kebetulan adalah PKN atau pendidikan kewarganegaraan, namun dengan topik yang berbeda. Untuk kelas 4 hari ini kalian akan belajar mengenai lembaga seputar lembaga pemerintahan desa dan kecamatan. Sedangkan untuk kelas 5 kalian akan belajar mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk anak kelas 5 kalian akan belajar mengenai ciri-ciri NKRI dan juga pentingnya persatuan dan kesatuan negara. Kalian harus melakukan tugas yang sudah ada di dalam buku teks, yaitu berdiskusi mengenai ciri-ciri Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, selama kalian berdiskusi, Bu Siska akan menjelaskan sesuatu kepada kelas 4 sehingga Ibu harap diskusi kalian berjalan dengan kondusif, tidak ada yang berbuat gaduh, semuanya boleh berbicara, namun tolong dikondisikan agar tidak saling mengganggu satu sama lain. Sebelum kalian mulai diskusi, apakah kalian memiliki pertanyaan? Kalau tidak ada, baik, silakan mulai bekerja dan Ibu akan melanjutkan pembelajaran ini kepada kelas 4 terlebih dahulu. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai pemerintah desa dan kecamatan. Apakah ada yang tahu di mana letak kantor desa dan kantor kecamatan di daerah kita? Baik, bagus sekali jika tahu. Tapi pertanyaan lebih lanjutnya adalah, apakah kalian tahu siapa pemimpin di kantor desa dan kantor camat? Nah, hebat sekali kalau di kantor camat dipimpin oleh camat, kalau di kantor desa dipimpin oleh kepala desa. Nah, berarti kalian sudah tahu pemimpinnya, tapi apakah kalian mengetahui siapa yang berada di bawah pemimpin kantor tersebut untuk kepala desa dan camat? Belum tahu. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai pemerintahan desa dan kecamatan. Untuk pemerintah desa itu terdiri dari 3, yaitu kepala desa, yang di bawahnya itu dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretaris, bendahara, kepala urusan dan pelaksanaan teknis untuk kewilayahan, atau di daerah kita disebut dengan kepala dusun. Nah, selain itu juga terdapat badan permusyawaratan desa. Jadi untuk struktur organisasinya itu yang tertinggi adalah kepala desa yang dibantu oleh tadi perangkat desa yang sudah Ibu sebutkan, semuanya sudah ada di buku.
Dan selanjutnya adalah Badan Musyawaratan Desa. Orang yang ada di dalam struktur organisasi tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Seperti kepala desa, yaitu sudah jelas dia akan memimpin desa dan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk perangkat desa, yaitu tugasnya adalah membantu tugas kepala desa. Jadi tugas kepala desa lebih mudah untuk dilakukan. Selanjutnya, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD itu berfungsi untuk mewakili masyarakat desa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada pemerintahan desa. Ya, untuk pemerintahan kecamatan tadi itu dipimpin oleh camat. Camat itu dipilih oleh bupati dan wakil bupati terpilih di suatu daerah, dan di bawah camat itu terdapat ada sekretaris kecamatan. Nah, itu tugasnya adalah membantu camat dan urusan administrasi, keuangan, dan kepegawaian. Sedangkan di bawahnya lagi itu terdapat seksi-seksi. Seksi-seksi ini membidangi urusan pemerintahan, ada juga ketentraman, ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan umum. Nah, jumlah seksi ini tidak sama satu kecamatan dan yang lainnya. Setiap seksi di kecamatan itu sesuai dengan kebutuhan tiap kecamatan. Yang terakhir adalah kelompok. Nah, di sini adalah jabatan fungsional. Ini juga jika diperlukan seperti itu, sesuai dengan karakteristik wilayah kecamatannya. Kecamatan yang membawahi desa-desa. Jadi kepala desa itu nanti berada di bawahnya camat. Di setiap kecamatan itu terdiri dari beberapa desa. Nah, tugas dan fungsi kecamatan yang pertama adalah melaksanakan urusan pemerintahan umum seperti pemberdayaan masyarakat, ketentraman, dan ketertiban. Selanjutnya, melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota. Ada juga mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan umum. Selanjutnya, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan di wilayahnya. Yang terakhir adalah mengkoordinasikan penegakan peraturan daerah dan pemeliharaan sarana umum. Jadi, di kepala desa, pemerintahan desa itu ada di bawah pemerintahan kecamatan. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, kelas 4 Ibu Guru mohon untuk kalian membuat struktur organisasi dari perangkat pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan. Tadi sudah dijelaskan, kalian hanya perlu menggambarkan struktur organisasi. Contoh struktur organisasi sudah ada di dalam buku teks kalian, tinggal kalian isi saja. Baik, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan beralih ke kelas 5. Baik, anak kelas 5, apakah sudah selesai mengerjakan tugas yang diberikan? Sudah. Kalau demikian, kita akan melakukan diskusi tanya jawab untuk berdiskusi mengenai apa yang sudah kalian kerjakan. Yang pertama, Ibu ingin tahu apakah kalian sudah tahu apa itu kepanjangan dari NKRI? Silakan angkat tangannya. Ya, baik. Bagus sekali jawabannya. NKRI itu kepanjangannya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa selanjutnya? Yang bisa jawab silakan angkat tangan ya. Kelas 5. Ada berapa provinsi yang ada di NKRI? Angkat tangan. Iya, kamu silakan. Ada 36. Wah, kali ini jawabannya kurang tepat karena sekarang sudah terdapat 38 provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu disatukan dengan semboyan. Semboyan apa yang menyatukan negara kita? Angkat tangan. Masih bingung? Ibu akan berikan clue-nya ya. Clue-nya itu dia berada di bawah lambang negara Indonesia. Ya, bagus sekali.
ada yang mau menjawab? Ya silakan. Benar, jawabannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Karena semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu, dan juga begitu banyak provinsi yang ada dalam negara kesatuan kita. Maka apa yang harus kita lakukan agar dapat tetap kita dapat menjaga persatuan bangsa? Ya, bagus sekali. Yang pertama, kita adalah menjaga kerukunan kedamaian. Bagaimana menjaga kerukunan dan kedamaian? Itu adalah dengan saling menghindari konflik, atau kita harus memiliki rasa toleransi satu sama lain. Nah, karena kita merupakan negara yang tadi dari begitu banyak provinsi dan juga agama dan suku, dan tentunya kita memiliki adat istiadat yang berbeda-beda satu sama lain. Makanya kita harus menjaga persatuan bangsa agar negara kesatuan Republik Indonesia tetap bersatu padu untuk menghadapi tantangan baik di tingkat nasional maupun tingkat global. Kali ini untuk pembelajaran kali ini, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, sekarang kalian akan Ibu satukan, kalian akan belajar, anak kelas 4 dan kelas 5 akan belajar, Ibu bentuk kelompok, dan kalian akan berdiskusi mengenai negara kesatuan Republik Indonesia tadi. Karena di dalam provinsi memiliki kecamatan dan memiliki desa. Nah, dari informasi yang kalian ketahui pada hari ini, silakan saling bertukar informasi agar kalian memiliki pemahaman yang baik dari apa yang telah kita pelajari hari ini. Bu Guru di sini akan memfasilitasi kalian. Jika kalian ada pertanyaan, silakan datang bertanya kepada Bu Guru, dan Bu Guru tetap akan mengamati bagaimana diskusi kalian berlangsung. Baik, ada pertanyaan? Jika tidak ada, Bu Guru akan membagi kelompoknya. Silakan mulai bekerja dengan kelompoknya. Waktunya Ibu mulai 10 menit dari sekarang. Silakan berdiskusi. Nah, anak-anak, waktunya sudah habis, 10 menit telah berlalu. Sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Kelompok 1, silakan siswa kelas 5-nya menjawab pertanyaan Ibu. Siapakah yang memimpin pemerintahan kecamatan? Camat. Iya, benar sekali. Tepuk tangan, beri tepuk tangan untuk temannya. Untuk kelas 4, Ibu Guru ingin bertanya, apa semboyan negara Kesatuan Republik Indonesia? Bhinneka Tunggal Ika. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk temannya. Nah, sayangnya waktu kita telah habis dan semua kelompok sudah Ibu tanyakan. Sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam, dan kalian boleh meninggalkan kelas dan beristirahat sejenak sebelum nanti kalian melanjutkan di mata pelajaran lain. Tapi sebelum Ibu tutup, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Jika tidak ada, hari ini kita telah belajar mengenai pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan untuk kelas 4. Sedangkan untuk kelas 5, kalian sudah belajar mengenai ciri-ciri negara kesatuan Indonesia. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Selesai sudah pembelajaran hari ini, silakan keluar dan menikmati bekal yang telah kalian bawa dari rumah ya. Ibu cukupkan sampai di sini. Selamat pagi.